Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang minyak atsiri dari rimpang kunyit dengan metode ultrasonik. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mia Tringtias, NPM 70, dan teman saya. Saya Nadia Lutfi Pratiwi, NPM 52. Nama saya Lukiana Aini, NPM 69. Saya Nerisa Arfiana, NPM 73. Kami akan menjelaskan tentang minyak atsiri dari rimpang kunyit menggunakan metode ultrasonik. Yang pertama ada bahan baku, yaitu rimpang kunyit. Kunyit merupakan tanaman rempah yang berasal dari India. Tanaman kunyit berupa semak, memiliki tinggi kira-kira 70 cm. Kunyit memiliki batang semu, berakar serabut, berwarna coklat muda, dan membentuk rimpang. Daun kunyit berbentuk lanset memanjang. Tulang daunnya menyirip, pangkal dan ujungnya meruncing. Berwarna hijau pucat, mempunyai tangkai yang panjang dengan panjang sekitar 40 cm. Rimpangnya memanjang berbentuk jari, berwarna kuning dan sedikit bersisik. Benih yang dibudidayakan adalah rimpangnya. Kunyit hidup subur di kawasan lapang dan mendapat cahaya matahari. Kunyit mengandung zat-zat kimia, diantaranya zat warna kurkuminoid yang merupakan suatu senyawa diaryl heptanoid 3-4%, yang terdiri dari kurkumin, hidrokurkumin, desmetoksikurkumin, dan bis-desmetoksikurkumin. Rimpang kunyit banyak mengandung minyak atsiri, pati, resin, asam-asam organik, asam malat, asam oksalat, dan gliserol. Sifat khas kunyit disebabkan adanya minyak atsiri dan oleoresin kunyit. Kandungan minyak atsiri dalam kunyit sebesar 3-5%. Aroma harum kunyit disebabkan oleh minyak atsiri, sedangkan oleoresinnya menyebabkan warna kuning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang kedua, yaitu mengenai mekanisme pengambilan minyak atsiri dari rimpang kunyit menggunakan metode ultrasonik. Untuk metode ultrasonik sendiri secara umum yaitu Ultrasound Assisted Extraction atau UAA adalah metode ekstraksi dengan menggunakan bahan gelombang ultrasonik yang efektif untuk menghasilkan perpindahan pelarut yang cepat. Sehingga menyebabkan perpindahan massa yang lebih tinggi dan percepatan waktu ekstraksi. Gelombang ultrasonik dihasilkan dari transducer magnetostring. Untuk kerja ekstraksi ultrasonik sendiri yaitu dengan mengamati sifat akustik gelombang ultrasonik. Ketika gelombang ultrasonik merambat dalam suatu cairan berisi bahan yang diekstrak, getaran ultrasonik berkecepatan tinggi akan menyebabkan medium bergetur. Getaran akan memberikan pengadukan shift terhadap proses ekstraksi. Pengadukan akan meningkatkan osmosis antara bahan dengan pelarut, sehingga meningkatkan proses ekstraksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya proses pengambilan minyak atsiri rimpang kunyit. Yang pertama, persiapan bahan baku yaitu rimpang kunyit. Pertama, rimpang kunyit terlebih dahulu dibersihkan lalu dihancurkan menggunakan blender. Dilakukan proses pengecilan ukuran rimpang kunyit yang bertujuan untuk memperluas area permukaan sehingga meningkatkan bidang kontak antara pelarut dan kunyit pada saat proses ekstraksi. Yang kedua adalah proses ekstraksi menggunakan ekstraksi ultrasonik. Kunyit diumpankan ke dalam alat ultrasonik dengan frekuensi bervariasi yaitu antara 20-50 kHz. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel.
Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi. Yang ketiga, produk hasil ekstraksi ditampung lalu disaring untuk diambil filtratnya. Filtrat yang terdiri dari solvent dan kurkumin lalu dievaporasi untuk memisahkan solvent menggunakan rotary evaporator. Yang keempat, tahap selanjutnya itu adalah dilakukan analisis kuantitatif yang menggunakan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC terhadap kandungan kadar kurkumin yang dihasilkan. HPLC ini merupakan instrumen yang biasa digunakan untuk kandungan senyawa dalam sebuah campuran organik secara kuantitatif. Dalam hal ini, khususnya senyawa organik yang bersifat kurang volatil seperti kurkumin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengaruh pemanfaatan ultrasonik terhadap parameter yang mempengaruhi produk minyak atsiri. Next. Jadi pengaruh yang pertama yaitu frekuensi ultrasonik. Dapat dilihat pada tabel 1 yaitu hasil analisa persen yield kurkumin di dalam produk. Di sini didapatkan data bahwa persen yield yang dihasilkan meningkat dengan bertambahnya frekuensi ultrasonik yang digunakan pada waktu yang sama. Hal ini dikarenakan daya ultrasonik pada metode solvent ekstraksi ultrasonik memberikan tekanan mekanik pada jaringan buah kunyit, sehingga menghasilkan kerusakan sel pada sampel yang digunakan. Kerusakan sel dapat meningkatkan kelarutan senyawa kurkumin dalam pelarut yang digunakan yang pada akhirnya dapat meningkatkan yield ekstraksi. Pengaruh yang kedua yaitu waktu ekstraksi. Dapat dilihat pada grafik di atas, yaitu pengaruh waktu terhadap rendemen kurkumin pada variasi frekuensi ultrasonik. Jadi, pada peningkatan frekuensi ultrasonik dan penambahan waktu ekstraksi, hasil rendemen kurkumin cenderung meningkat. Hal ini sesuai dengan teori bahwa dengan bertambahnya waktu reaksi pada batas tertentu dapat meningkatkan kontak antara solvent solut. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.